الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita masuk ke bab berikutnya iaitu bab usaha dan energi. Dan bab-bab ini mungkin lebih prinsip daripada bab sebelumnya. Jadi diharapkan kalian supaya bisa belajarnya lebih konsentrasi serius. Begitu. Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja ya. Bab berikutnya daripada pelajaran kita ya, usaha dan energi. Apa itu usaha dan apa itu energi? Kita mulai saja. Apa itu energi? Istilah energi begitu luas dipakai sehingga definisi yang jelas sangat sulit untuk dituliskan dalam bahasa Inggris ini, dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh, banyak orang yang tahu kalau setiap gerak memerlukan energi. Ya kan? Menyeberangi lautan Pasifik perlu energi yang besar gitu. Kemudian mengangkat material ke puncak gedung memerlukan energi. Nah, tahu kan, banyak yang tahu energi karena istilah itu udah umum gitu kan. Kemudian melempar bola dengan kecepatan tinggi memerlukan energi. Banyak hal ya. Yang pasti itu menjelajah luar angkasa gitu, menjelajah angkasa, pesawat terbang saja tidak perlu energi, apalagi keluar angkasa. Menjelajah ruang angkasa gitu. Perlu energi gitu. Nah, ini dikonfirmasi oleh Al-Quran. Al-Quran sudah bicara ini 1500 tahun yang lalu. Bagaimana menjelajah petala langit gitu. Ya. Kalau tidak percaya kalian buka surat 55 ya, surat Ar-Rahman ayat 33 di sini disebutkan ya. Ya ma'asyiral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Nah, itu. Apa kata Allah? Hai jemaah jin dan manusia gitu. Jika kamu sanggup menembus ya, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, tembuslah gitu. Tapi kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan energi. Nah, kalau di sini kekuatan gitu ya. Kecuali dengan kekuatan. Nah, kekuatan itu adalah energi di situ. Al-Quran sudah bicara 1500 tahun yang lalu ya. Gitu. Energi dapat berubah bentuknya dari satu ke yang lain, tetapi jumlah totalnya tetap sama. Itu sebabnya dikatakan energi itu kekal. Itu secara saintifik ya, scientifically. Kalau kita lihat orang gitu, orang mati gitu ya, waktu hidup dia penuh energi gitu. Kemudian mati, hilang energinya. Nah, kemana energinya? Apakah pindah ke batu-batu gitu? Ya enggak kan, hilang sudah energinya. Jadi tidak bisa dikatakan kekal gitu. Yang kekal itu hanya Allah saja gitu kan. Nah, itu orang yang mati gitu. Nah, dalam hadis dikatakan untuk orang yang mati itu, dikatakan bahwa bila mati anak Adam, maka putuslah semua amalnya gitu kan. Ya. Jadi yang semua terputus gitu, kecuali 3. Ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh gitu. Jadi kalau Anda punya anak nanti ya didiklah menjadi anak yang soleh sehingga dapat mendoakan Anda, sehingga pahala Anda bisa mengalir gitu. Kalau enggak dia terputus. Gitu. Begitu juga sedekah jariah gitu.
Sedekah jariah tidak membuat amal kita putus. Tidak bersedekah jariah pada orang ya yang dapat membuat hidupnya lebih baik gitu, maka amalnya mengalir pada Anda. Atau bersedekah ke masjid, itu membangun masjid. Selama masjid itu ada ya, orang sholat di sana dipakai untuk beribadah ya, amalnya mengalir pada Anda gitu, pahalanya gitu ya. Begitu juga ilmu yang bermanfaat gitu. Makanya rajin-rajinlah mencari ilmu, karena ilmu yang bermanfaat itu ada gunanya. Kalau ilmu yang bermanfaat Anda ajarkan kepada orang lain, kemudian dipakainya ilmu itu untuk kehidupannya, ya, maka pahalanya mengalir pada Anda, ya, tidak putus-putus. Begitu. Lalu anak yang soleh. Nah, itu secara Islam gitu ya. Secara saintifik dikatakan energi itu kekal, ya. Dia bisa berpindah atau berubah gitu dari energi potensial menjadi energi kinetik, kemudian menjadi energi panas dan segala macam, yang jumlah totalnya tetap sama gitu. Oke. Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan energi ada beberapa bentuk ya, karena dia ada perubahan tadi. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah energi kinetik gitu. Energi kinetik dihubungkan dengan keadaan pergerakan sebuah benda atau partikel. Semakin cepat sebuah benda bergerak, maka semakin tinggi energi kinetiknya. Sebaliknya, bila benda diam gitu, energi kinetiknya sama dengan 0 gitu. Ya, untuk sebuah benda yang bermassa M misalnya dan mempunyai kecepatan V jauh di bawah kecepatan cahaya, maka energi kinetiknya adalah K sama dengan setengah mv kuadrat gitu. K itu energi kinetik, M itu massa, maka V itu adalah kecepatan gitu. Jadi energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Ya, di sini bermassa M dan punya kecepatan V jauh di bawah kecepatan cahaya. Ini supaya tahu bahwa kecepatannya tidak mendekati kecepatan cahaya. Kalau mendekati kecepatan cahaya itu sudah berubah lagi, namanya menjadi fisika Einstein gitu ya, berurusan dengan postulat mendekati kecepatan cahaya gitu. Nah, ini masih jauh di bawah itu. Maka energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Kemudian sebagai contoh ya, seekor itik dengan berat 3 kg terbang melewati kita dengan kecepatan 2 meter per detik. Ya, mempunyai energi kinetik sebesar 6 kg meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Ini satuannya ya. Nah, di sini Anda lihat meternya kuadrat ya. Kemarin kita belajar Newton ya. 1 Newton adalah 1 kg meter per detik kuadrat. Ini tidak kuadrat. Berarti ini bisa gaya dikali jarak lagi karena ada meter nih sini. Gaya kali jarak gitu. Nah, nanti jumpa ya. Memang begitu. Baik. Satuan SI untuk energi kinetik adalah Joule. Diambil dari nama James Prescott Joule, seorang ilmuwan Inggris pada kurun 1800 dan didefinisikan sebagai 1 Joule sama dengan 1 J sama dengan 1 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Kita masuk pada contoh soal ya sini ya. Energi kinetik tabrakan kereta api ini. Kita lihat ya. Pada tahun 1896 di Waco, Texas, William Crush ya, ini entah gubernurnya mungkin ya, Texas ya, menghadapkan 2 lokomotif berlawanan arah sejauh 6,4 km dalam satu rel. Ini kerjaan gila nih. Kemudian menghidupkannya dan membiarkan kedua kereta itu bergerak kencang dengan kekuatan penuh dan membiarkannya tabrakan di depan 30.000 penonton. Enggak gila tuh. Ratusan orang terluka oleh puing-puing yang berterbangan dan beberapa orang meninggal. Gila ya. Tidak mengerti bagaimana energi. Nah, dicobanya. Nah, kerjaan kita apa? Lihat. Asumsikan tiap lokomotif mempunyai berat 1,2 kali 10⁻⁶ Newton dan percepatannya konstan sebesar 0,26 meter per sekon kuadrat. Berapa energi kinetik total yang dimiliki kedua lokomotif itu sesaat sebelum tabrakan? Jadi 1 detik sebelum tabrakan berapa energinya? Gimana menjawabnya?
Ya, yang pertama adalah kita ingin mencari energi kinetik tiap lokomotif. Artinya kita harus mencari laju lokomotif sesaat sebelum tabrakan. Ya. Yang dicari adalah laju. Ya. Itu dari V-nya nanti itu. Kemudian karena kita bisa mengasumsikan lokomotif mempunyai percepatan konstan, maka rumus pada tabel 2.11 yang lalu dapat digunakan untuk mencari laju lokomotif sesaat sebelum tabrakan. Ya, yang rumus yang kita pakai untuk benda-benda dengan percepatan konstan di tabel 2.11 ya. Kita pakai persamaan 2.16 karena variabel yang lain diketahui kecuali V ya. Nah, ini rumus di tabel 2.11 ya, nomor 2.16. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX min X0. Ya. Dengan V0 sama dengan 0, ya, artinya kereta apinya diam dulu. Lalu X min X0 nya 3,2 kali 10 pangkat 3 meter. Ini setengah dari jarak kedua lokomotif. Ya. Jarak antara kedua lokomotif kan tadi 6,4 km. Ya. Nah, diperkirakan bertemu di tengah-tengah. Ya, maka jarak yang ditempuh keduanya adalah 3,2 kali 10 pangkat 3 meter. Kemudian kita masukkan rumusnya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ini 0 jadinya, ditambah 2AX gitu kan. X0 nya 0, jadi 2AX nih. 2 kali 0,26 meter per sekund kuadrat kali 3,2 kali 10 pangkat 3 meter nih harusnya di sini. Kemudian kita dapat V ya 40,8 meter per sekund sama dengan 147 km per jam ya. Nah, kita dapat mencari massa tiap lokomotif dengan membagi beratnya dengan G ya. Kan tadi diketahui apanya? Beratnya. Ya, dibagi dengan G dapat massanya ya. Karena berat W adalah 1,2 kali 10 pangkat 6 Newton itu sama dengan massa kali gravitasi. Ya, sehingga massanya bisa dihitung dengan membagi W dengan G ya. Ya. Ini lari ke bawah gitu kan. Nah, M sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 6 Newton dibagi 9,8 meter per sekund kuadrat. Maka dapat M 1,2 kali 10 pangkat 5 kg ya. Sekitar 122 ton. Oke. Nah, ini gambar ya. Orang gila nih. Mengantongin kereta api. Hancur. Nah, ini dah. Orang-orang yang masih hidup deh. Kemudian energi kinetiknya sama dengan setengah mv kuadrat ya. Untuk dua lokomotif berarti kali 2, berarti 2 kali setengah mv kuadrat sama dengan mv kuadrat ya. Nah, kita masukkan harganya 1,22 kali 10 pangkat 5 kg kali 40,8 meter per sekund kuadrat. Kita dapat 2 kali 10 pangkat 8 joule ya. Besar sekali ya, nabrakin kereta. Nah, ini adalah jawabannya. Baik, lalu kita masuk ke usaha atau kerja. Usaha atau kerja, dalam bahasa Inggris work gitu, kerja. Jika Anda mempercepat satu benda menjadi berkecepatan tinggi dengan memberikan gaya, maka Anda menaikkan energi kinetik benda itu. Sebaliknya, bila Anda memperlambat satu benda dengan memberikan gaya hingga berkecepatan lebih rendah, maka Anda sebenarnya menurunkan energi kinetiknya. Ya. Kita menghitung perubahan energi kinetik ini sebagai perpindahan energi dari tangan Anda pada benda. Nah, ya. Jadi tangan Anda pada benda itu pindah energinya dari tangan kepada benda. Nah, transfer energi dengan memakai gaya ini disebut usaha atau kerja. Ya, dari tangan Anda pada benda. Gitu. Jadi usaha atau kerja didefinisikan sebagai berikut. Usaha atau kerja W adalah energi yang ditransfer kepada atau dari benda dengan menggunakan gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, itu usaha. Anda mendorong sebuah balok dengan mengerahkan gaya konstan sebesar F Newton. Ternyata balok bergeser sejauh S meter searah dengan F. Nah, kita bisa menghitung besarnya usaha adalah ini nanti gayanya begini ya. Nah, perpindahan sejauh S itu nanti mengikut kepada
gaya yang searah dengan perpindahan ya, karena dua-duanya vektor nih. Jadi di sini diperlihatkan ya, kerja adalah F kali S gitu. F-nya vektor, S-nya juga vektor. Ya. Maka kerja adalah W dikali S ini. Karena vektor berubah dia menjadi cos theta nanti ya. Apabila gaya tidak searah dengan pergeseran, maka yang akan kita gunakan adalah komponen gaya pada arah pergeseran atau perpindahan ya. Jadi dari sini F itu yang searah dengan perpindahan adalah yang ini. Ini adalah kosinus theta dari gaya F yang diketahui gitu ya. Nah, kita dapatkan bahwa W adalah Fs cos theta. Secara vektornya begini, tapi skalarnya dia jadi gini. Fs cos theta. Usaha dan energi kinetik. Nah, apa pula nih? Antara usaha dan energi kinetik ada hubungan ya. Hubungan antara dua itu. Bahwa misalkan sebut delta K sebagai perubahan energi kinetik dan sebut W Fs sebagai kerja neto yang dilakukan pada benda, maka delta K sama dengan Kf min Ki sama dengan W. Ya, apa itu Kf, apa itu Ki? Delta K adalah perubahan energi kinetik ya. Ki sama dengan setengah mv0 kuadrat adalah energi kinetik awal ya. Sementara Kf setengah mv kuadrat adalah energi kinetik akhir gitu. I itu bahasa Inggrisnya initial, berarti yang mula-mula ya, kinetik awal. F itu final, berarti yang akhir gitu kan. Energi kinetik akhir. Ya, dapat dituliskan bahwa Kf sama dengan Ki tambah W. Ini menukar ini saja, nih Ki-nya pindah sana, maka Kf sama dengan Ki tambah W gitu. Jadi energi kinetik akhir sama dengan energi kinetik awal ditambah kerja. Nah, gitu. Contoh soal lagi. Dua orang spy atau mata-mata nih, kita lihat di sini. Dua orang spy menggeser peti besi seberat 225 kg sejauh D, sejauh D dari sini ke sini. 8,5 meter. Gaya dorong F1 oleh spy 001 yang ini adalah 12 Newton dengan sudut 30 derajat ke bawah garis horizontal. Di tangannya mendorong ke bawah nih, sudutnya ini 30 derajat. Gaya tarik oleh F2, gaya tarik F2 oleh spy 002 adalah 10 Newton dengan sudut 40 derajat ke atas garis horizontal. Besar dan arah gaya tidak berubah selama pemindahan dan lantai licin. Artinya gesekannya diabaikan ya. Pertanyaannya, berapa besar kerja yang dilakukan terhadap peti besi? Ya, berapa besar kerja yang dilakukan gaya gravitasi dan gaya normal terhadap peti besi? Dan berapa kecepatan peti besi di ujung pemindahan? Itu pertanyaannya ya. Jawabnya gimana? Kita lihat ya. Kita gambar spy-nya begini. Nah, lalu kita buat yang pertama adalah diagram benda bebas benda. Nah, ini yang saya sering katakan, ini harus Anda buat gitu. Kalau tidak, kertasnya tidak diperiksa ya. Buat diagram benda bebas benda. Nah, di sini lihat. Gaya F1 ini adalah gaya yang diberikan oleh spy 001. Besarnya sudut 30 derajat dari sini. Gaya F2 adalah gaya yang diberikan oleh spy 002 ini. Ya, sudutnya 40 derajat ke sana. Lalu ke bawah adalah massa kali gravitasi atau berat benda itu. Lalu ke atas adalah reaksi dari lantai sebagai gaya normal gitu ya. Nah, dalam buku ini dibuat titik aja gitu. Ini boleh juga nih, ini diagram bebas seperti ini boleh ya. Ada gaya ini, ada gaya F1 30 derajat nih, gaya F2 40 derajat, gaya berat FG dan gaya normal. Oke. Nah, dari gambar diagram bebas benda peti besi, kerja yang dilakukan gaya F1 adalah ini gaya F1 ini. Atau ini. Berapa kerjanya? F1 dikali D, ya. F1 ini dikali jarak pindahnya, dikali cos theta, karena gaya yang bekerja adalah gaya cos theta yang searah dengan perpindahan nih. Cos 30 derajat di sini. Ya, cos theta 1 30 derajat. Ya, kita masukkan angkanya
12 Newton ya, F1, D-nya 8,5 nih. Cos-nya cos 30 derajat, dapat 88,33 Joule. Ya. Nah, kerja yang dilakukan gaya F2 adalah, nah F2 begitu juga ya. W2 F2 kali D kali cos theta 2 ini. Ini gayanya, gaya yang bekerjanya gaya kosinus. Ya, dari sudut 40 derajat. Ya, sehingga W2 adalah 10 nih. Gaya yang diberikan oleh pi 1 lah kali jarak dikali cos theta, cos 40 derajat. Kita dapat 65,11 Joule. Maka kerja total adalah W sama dengan W1 tambah W2 ya, tinggal dijumlahin. Ya, sehingga W sama dengan 83,33 tambah 65,11 dapat 153,4 Joule. Baik. Nah, ini adalah jawaban A. Kemudian, kerja yang dilakukan gaya gravitasi dan gaya normal adalah sebagai berikut gitu. Gaya gravitasi berarti yang ke bawah kan. Ya, sehingga kalau dihitung dengan perpindahannya, maka sudutnya adalah 90 derajat ya, karena tegak lurus dengan perpindahan. Sudutnya 90 derajat, cos 90 adalah 0 gitu, sehingga WG ya, WG itu maksudnya kerja oleh gravitasi sama dengan 0 jadinya, karena sudutnya 90. Begitu juga dengan WN gitu, W dari gaya normal ya, karena normalnya ke atas itu, sementara yang berpindahnya ke horizontal maka sudutnya menjadi 90 derajat, maka cos 90 sama dengan 0, KWN juga 0 gitu. Ini jawaban B. Kemudian jawaban C untuk mencari berapa kecepatannya. Ya, kita lihat bahwa W sama dengan KF min KI setengah MV kuadrat kurang setengah MV0 kuadrat. Nah, V0 sama dengan 0 artinya peti besi mula-mula diam gitu. Sebelum ditarik mereka diam dulu. Maka V0 sama dengan 0. Maka W sama dengan setengah MV kuadrat dikurang 0. Ya, ini 0 sini. Begitu. Sehingga 2W ini lari ke depan ke sini, 2W sama dengan MV kuadrat gitu. Sehingga V kuadrat sama dengan 2W per M. V kuadrat sama dengan M-nya lagi ke bawah, 2W per M. Lalu V adalah akar 2W per M. Nah, masukkan angkanya. Segini. Kita dapat V sama dengan 1,17 meter per detik. Kecepatan. Maka ini adalah jawaban C. Nah, begitu. Kita hentikan sampai di sini dulu, karena kalau terlalu panjang itu tidak bisa diupload dengan baik. Jadi sambung ke bagian kedua ya. Nonton bagian kedua sampai habis itu supaya tidak gagal paham.